Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun rahimani rahimakumullah, kaum muslimin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholatul Id dan bergembira bersama kaum muslimin, dan bersyukur alhamdulillah kita telah menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Itu adalah nikmat Allah, itu adalah sebuah karunia Allah yang diberikan kepada kaum muslimin. Salam dan salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah memberikan ajaran-ajaran yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran Islam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, puasa Ramadan di dalam Al-Quran tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Semoga ketika kita sudah menjalankan puasa Ramadan, bertujuan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tattaqun di sini adalah fi'il mudhari' yang dalam artian proses untuk menjalankan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka para jamaah sekalian, salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalu introspeksi, muhasabah diri terkait dengan apa yang akan kita kerjakan nanti. Maka para jamaah sekalian, keadaan kaum muslimin, keadaan orang-orang beriman pasca Ramadan, ada 3 keadaan yang harus memang benar-benar sebagai kaum beriman, orang-orang mukmin itu ada setelah kita menjalankan proses 30 hari puasa Ramadan. Keadaan yang pertama, kaum muslimin, orang-orang beriman ketika setelah Ramadan kebahagiaannya itu tertunda dengan mempunyai perasaan khawatir, kekhawatiran yang tinggi terkait amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka merujuk di dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amal ibadah itu bagi orang-orang yang bertakwa saja.
Sehingga para sahabat radhiyallahu ajmain, para tabi'ut tabi'in, semua para ulama salaf, ketika pasca umroh mereka berkhawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kita bukan orang sahabat, kita bukan tabi'in, kita bukan tabi'ut tabi'in, kita bukan ulama. Maka sepantasnya kita harus khawatir dengan amalan kita yang sudah kita kerjakan selama 30 hari di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, al khaufu alal amali alla yataqabbal asyaddu minal amal. Perasaan takut amalnya tidak diterima itu lebih berat dibandingkan amalan itu sendiri. Mengamalkan mudah, kita bisa mudah menjalankan amalan puasa Ramadan 30 hari, sholat tarawih 30 hari penuh, dengan mudahnya kita jalankan. Tapi para jamaah sekalian, kekhawatiran diterima atau tidaknya itu adalah lebih berat. Maka para jamaah sekalian, keadaan seorang mukmin ketika ditinggal Ramadan adalah mengkhawatirkan amalan yang sudah kita pupuk, yang sudah kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu tabi'ut tabi'in, Abdul Aziz bin Abi Rawat berkata, adraktum yastahiduna fil amal salih fa idza fa'aluhu waqa alaihimul hammu ayuqbalu minhum amla. Aku menjumpai para ulama, mereka bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Selesai beramal timbul keresahan diri dari mereka, apakah amalan itu diterima atau tidak. Maka para jamaah sekalian, sejujurnya kita setelah bulan Ramadan ini memperbanyak doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amalan yang sudah kita bangun selama di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'alla bin Al-Fadl, seorang tabi'ut tabi'in, menceritakan kondisi sahabat Rasulullah SAW. Kanu yada'una Allah Ta'ala sittata syahrin ayyablahumul Ramadan summa yada'una sittata syahrin ayyataqabbalu minhum. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Maka para jamaah sekalian, disunahkan ketika kita setelah pulang Id bertemu saudara kita, bertemu sanak keluarga kita, bertemu kaum muslimin, yang kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, keadaan kaum muslimin yang kedua adalah mempertahankan amalan kebaikan setelah bulan Ramadan, mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita jalankan itu menjadi sebuah kebiasaan setelah bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ada sebuah asar dari Bishr al-Hafidh rahimakumullah, bisal qaumul la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk seseorang itu tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Orang yang paling buruk adalah orang yang beribadah semangat betul, beribadahnya kontinuitas ketika di bulan Ramadan, tetapi pasca Ramadan, kata orang Jawa, setelannya setelan awal, kembali lagi. Nanti Bapak Ibu bisa kita lihat
masjid dan musola setelah hari raya ini akan kembali di setelan awal. Jarang orang datang ke masjid, jarang orang menjumpai saudara-saudara kita yang kemarin aktif di taraweh, aktif menjalankan sholat 5 waktu setelah pasca Ramadan. Dia tidak tahu kemana. Maka para jamaah sekalian, tanda, kata para ulama, tanda diterimanya amal ibadah kita, inna min alamatil qubulil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya tanda diterimanya suatu amalan kebaikan, maka orang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan kebaikan setelahnya. Maka para jamaah sekalian, sesungguhnya kita setelah pasca Ramadan ini, kita teguhkan dalam hati kita ikrarkan dalam niat kita bahwa saya akan menjalankan ibadah-ibadah yang sudah saya kerjakan di Ramadan tadi. Maka para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Bagaimana para jamaah sekalian kita dapat istiqomah? Ada 4 cara, ada 4 tips agar kita bisa istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tip yang pertama, jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban. Jangan sekali-kali meninggalkan hal yang wajib. Sholat 5 waktu. Bagi bapak-bapak diwajibkan di masjid, maka itu jangan sampai kita tertinggal. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla farada faraida fala tudhi'uha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewajibkan beberapa kewajiban, fala tudhi'uha, maka janganlah engkau menyepelekan. Jangan sekali-kali kita menyepelekan. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, rutinkan. Kalau kita ingin istiqomah, amalan-amalan yang sudah kita pupuk di bulan Ramadan itu kita bisa laksanakan di pasca Ramadan ini. Maka yang kedua, rutinkan amalan sunnah meskipun itu hanya ringan bentuknya. Rasulullah SAW berkata, ayyuhan nas khudu min a'mali ma tutikun. Wahai para manusia, beramallah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamullu hatta tamullu. Karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kita akan bosan mengerjakannya. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa in aqal. Sesungguhnya amal paling dicintai Allah adalah amal yang paling rutin dikerjakan, meskipun itu hanya sedikit. Jadi sunnah yang sedikit yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Tidak usah banyak-banyak. Sedikit kita kerjakan, tapi itu rutin menjadi sebuah kebiasaan baik, maka insya Allah kebiasaan di bulan Ramadan itu menjadi kebiasaan setelah pasca bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, setelah kita menjalankan kewajiban kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah yang sedikit tapi kontinu. Ingat, yang ketiga adalah kita harus berteman dengan orang-orang yang baik. Kita harus berteman, berkomunitas, berkelompok dengan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh, teman yang baik, itu adalah semangat untuk kita menjalankan suatu ibadah. Ad-dinu ala dini khalili. Agama itu tergantung pada agama teman dekatnya. Jadi banyak para jamaah sekalian, anak-anak muda, para remaja masuk dalam jurang kemaksiatan itu bukan karena keluarganya tapi karena temannya. Kita tidak bisa menjalankan ibadah sholat berjamaah 5 waktu
karena teman kita adalah teman yang jelek, teman yang fasik, teman yang tidak memperhatikan agamanya, maka kita akan takut, maka kita akan mengikuti mereka. Maka Rasulullah berpesan, ad-dinu ala dini khalili, agama itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka perhatikan Bapak Ibu sekalian, setelah kita bisa menjalankan kewajiban kita, setelah kita berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah yang sedikit, maka kita cari orang-orang yang soleh, kita cari orang-orang, teman-teman yang baik, yang akan bisa mendukung kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita. Kemudian yang keempat, para jamaah sekalian, memperbanyak doa kepada Allah SWT agar supaya kita bisa istiqomah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah maupun dalam Al-Quran. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami agar senantiasa mudah berzikir, mengingatmu, bersyukur, dan memperbagus ibadah kita. Atau dengan doa yang sering kita dengar, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Maka para jamaah sekalian, sepatutnya ketika kita diberi kesempatan Allah berjumpa di bulan Ramadan yang kemarin sudah kita kerjakan, ada bekas amalan ibadah yang akan menjadi kebiasaan kita setelah Ramadan itu meninggalkan kita. Apakah itu sholat taraweh kita ganti dengan sholat tahajud sehingga kita rutin menjalankan sholat tahajud, ataukah sodako kita, ataukah kemudian tilawatil Quran kita yang kita baca setiap hari di bulan Ramadan, kemudian kita ganti nanti pasca Ramadan, meskipun hanya sedikit yang kita baca, tapi itu menjadi rutinitas kita, menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, maka insya Allah amalan kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perkataan para ulama, inna min alamatil qubuli hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya tanda diterimanya amalan kebaikan kita adalah kita mudah menjalankan kebaikan-kebaikan setelahnya. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, keadaan kaum mukminin, keadaan orang-orang yang beriman pasca Ramadan, yaitu adalah kesalehan sosialnya meningkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini menunjukkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka berinfak, menginfakkan hartanya dalam kondisi dia longgar, lapang maupun dalam kondisi sempit. Banyak harta kita mudah untuk berinfak, tapi dalam kondisi kita sempit, kita akan kebingungan untuk berinfak. Itulah ketika kita bisa menginfakkan dalam kondisi sempit, maka kita termasuk mendapatkan gelar muttaqin. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, bisa menjaga amarahnya, bisa menahan emosinya. Maka orang-orang yang bertakwa itu tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah naik pitam. Saya pernah membaca suatu jurnal kedokteran jiwa yang itu ditulis dokter jiwa perempuan di Inggris. Ternyata Bapak Ibu sekalian, para jamaah, efek dari orang-orang yang menahan 8 jam tidak makan itu bisa mengurangi tensi emosi, tensi kemarahan seorang. Sehingga dokter itu ketika menerapi orang gila, ketika sudah marah betul, dia tidak kasih makan selama 12 jam. Kemudian dokter jiwa ini ketika mendengar ayat ini, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bertakwa, kemudian sebelum bertakwa dia menjalankan puasa selama 30 hari,
maka dia paham ternyata Al-Quran sudah 14 abad yang lalu menghasilkan sebuah jurnal yang baik, yaitu orang-orang yang berpuasa itu bisa menahan emosinya. Kemudian wal afina anin nas, mudah memaafkan manusia. Para jamaah sekalian, efek dari puasa Ramadan yaitu kesolehan kita harus kita tingkatkan, perhatian kita kepada kaum muslimin, perhatian kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Maka kita harus sering-sering memperhatikan kondisi kaum muslimin. Maka para jamaah sekalian, pesan Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kita dimanapun kita berada. Maka sesungguhnya ketika kaum muslimin sudah menjalankan Ramadan ini, dia menjadi orang-orang muttaqin, maka dia akan bisa menjaga dirinya dimanapun dia berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah kita kerjakan di Ramadan yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma alif qulubana, Allahumma alif baina qulubana wa aslih data bainana wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'mika musnina biha alaika qabilina laha wa atmimha alaina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyil dunya wa adzabil akhirah. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diberikan Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.